Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang etika pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Sebelum memulai presentasi pada kesempatan kali ini, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yang terdiri dari Ataya Primadana Kerti, Bayu Aji Ramadan, Viral Rahman Arhan, Ivana Diah Arsanti, dan Reynaldi Rifki Prayendro. Pembahasan pertama mengenai maksud, tujuan, dan ruang lingkup dari Undang-Undang 25 Tahun 2009. Undang-undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Tujuan Undang-Undang tentang pelayanan publik adalah terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Asas penyelenggaraan pelayanan publik adalah kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik, serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kita akan masuk pembahasan pembina, organisasi penyelenggara, dan penataan pelayanan publik. Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pembina dan penanggung jawab. Pembina mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab, yang terdiri atas a. Pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya. B. Gubernur pada tingkat provinsi. C. Bupati pada tingkat kabupaten, dan D. Wali kota pada tingkat kota. Pembina-pembina tersebut, kecuali pimpinan lembaga negara dan pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis yang dibentuk berdasarkan undang-undang, wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik kepada Presiden dan DPR atau DPRD Provinsi dan Menteri atau DPRD Kota Kabupaten dan Gubernur. Yang dimaksud dengan penanggung jawab adalah pimpinan kesekretariatan lembaga atau pejabat yang ditunjuk sebagai pembina yang mempunyai tugas yang pertama, mengordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja. Selanjutnya, melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dan melaporkan kepada pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satker unit pelayanan publik. Organisasi penyelenggara. Organisasi penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan. Penyelenggaraan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan. Evaluasi dan pengelolaan pelaksana pelayanan publik. Kewajiban penyelenggara dalam evaluasi dan pengelolaan pelaksana pelayanan publik diantaranya melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan. Dari hasil evaluasi tersebut, penyelenggara berkewajiban melakukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana. Evaluasi tersebut dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyelenggara wajib melakukan penyeleksian dan promosi pelaksana secara transparan, tidak diskriminatif,
dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, memberikan penghargaan kepada pelaksana yang memiliki prestasi kerja. Dan yang terakhir, memberikan hukuman kepada pelaksana yang melakukan pelanggaran ketentuan internal penyelenggara. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan dan hukuman ditentukan oleh penyelenggara. Hubungan antar penyelenggara. Jika lingkup kewenangan dan tugas pelayanan publik tidak dapat dilakukan sendiri karena keterbatasan sumber daya atau dalam keadaan darurat, penyelenggara dapat meminta bantuan kepada penyelenggara lain yang mempunyai kapasitas memadai. Kerjasama antar penyelenggara itu dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Kerjasama penyelenggara dengan pihak lain. Penyelenggara dapat melakukan kerjasama dalam bentuk penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain. Pihak lain yang dimaksud wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan publik kepada pihak lain oleh penyelenggara, di antaranya perjanjian kerjasama sesuai dengan UU dan pelaksanaannya diatur pada standar pelayanan. Selanjutnya, penyelenggara wajib menginformasikan perjanjian kerjasama kepada masyarakat. Selanjutnya, tanggung jawab pelaksanaan kerjasama berada pada penerima kerjasama, sedangkan tanggung jawab penyelenggaraan berada pada penyelenggara. Selanjutnya, informasi identitas pihak lain dan penyelenggara sebagai penanggung jawab kegiatan harus dicantumkan oleh penyelenggara. Dan yang terakhir, penyelenggara dan pihak lain wajib mencantumkan alamat tempat mengadu dan sarana untuk menampung keluhan masyarakat yang mudah diakses. Selain kerjasama yang dimaksud sebelumnya, penyelenggara dapat melakukan kerjasama tertentu dengan pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Dengan catatan, kerjasama tertentu tersebut tidak boleh lebih dari 14 hari dan tidak boleh dilakukan pengulangan. Bab 4 membahas tentang hak, kewajiban, dan larangan. Penyelenggara memiliki hak antara lain memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya, melakukan kerjasama, mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan, menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan, menempatkan pelaksana yang kompeten, menyediakan sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai, memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, berpartisipasi aktif, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan, membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya, bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik, memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan, memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah, suatu tindakan hukum, atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksana berkewajiban melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara, memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada penyelenggara secara berkala. Pelaksana dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha
bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Meninggalkan tugas dan kewajiban kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara, membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara, dan melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat berhak mengetahui kebenaran isi standar pelayanan, mengawasi pelaksanaan standar pelayanan, mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan, mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan, memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan, memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan, mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan, dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan ombudsman, mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara dan ombudsman, mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan. Masyarakat berkewajiban mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan, ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik, berpartisipasi aktif, dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya adalah bab 5 mengenai penyelenggaraan pelayanan publik. Yang pertama adalah standar pelayanan. Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dalam menyusun standar, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat. Komponen standar pelayanan meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran, dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan, dan yang terakhir adalah evaluasi kinerja pelaksana. Selanjutnya adalah sistem informasi pelayanan publik. Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersifat nasional dan dikelola oleh Menteri. Penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau non-elektronik, sekurang-kurangnya meliputi profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja. Selanjutnya, dokumen, akta, dan sejenisnya yang berupa produk elektronik atau non-elektronik dalam penyelenggaraan pelayanan publik dinyatakan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah pengelola sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik. Di sini, penyelenggara dan pelaksana berkewajiban yang pertama, mengelola sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan, serta bertanggung jawab. Yang kedua, memberikan laporan kepada penyelenggara mengenai kondisi dan kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik. Yang ketiga, melakukan analisis dan menyusun daftar kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dan pelaksana. Dan yang terakhir adalah melakukan pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan berkesinambungan. Sedangkan, penyelenggara dilarang memberikan izin dan/atau membiarkan pihak lain menggunakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mengakibatkan fasilitas tersebut tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Saham penyelenggara yang berbentuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik dilarang dipindah tangankan dalam keadaan apapun. Penyelenggara yang bermaksud melakukan perbaikan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik wajib mengumumkan dan mencantumkan batas waktu penyelesaian pekerjaan secara jelas dan terbuka selambat-lambatnya 30 hari sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai.
perbaikan ini akan mengakibatkan terhentinya pelayanan publik. Selanjutnya adalah pelayanan khusus. Dalam menyelenggarakan pelayanan khusus, penyelenggara dapat menyediakan pelayanan berjenjang secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pelayanan serta peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan ini harus mematuhi ketentuan tentang proporsi akses dan pelayanan kepada kelompok masyarakat berdasarkan asas persamaan perlakuan, keterbukaan, serta keterjangkauan masyarakat. Selanjutnya adalah biaya atau tarif pelayanan publik. Biaya pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara dan atau masyarakat. Penentuan biaya atau tarif pelayanan publik ditetapkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh institusi penyelenggara negara dan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang, negara wajib mengalokasikan anggaran yang memadai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selanjutnya, perilaku pelaksana dalam pelayanan yaitu meliputi adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun dan ramah, tegas, profesional, tidak mempersulit, patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar, tidak menyimpang dari prosedur, akuntabilitas dan integritas, tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan, tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik, tidak memberikan informasi yang salah, dan yang terakhir adalah sesuai dengan kepantasan. Selanjutnya adalah pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik terdiri dari pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Untuk pengawasan internal, yang pertama adalah pengawasan oleh atasan langsung dan pengawasan oleh pengawas fungsional. Sedangkan untuk pengawasan eksternal, terdiri dari pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik, pengawasan oleh ombudsman, dan yang terakhir adalah pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota. Selanjutnya adalah pengelolaan pengaduan. Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan yang berasal dari penerimaan layanan, rekomendasi ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dalam batas waktu tertentu, dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Penyelenggara berkewajiban menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas. Materi pengelolaan pengaduan meliputi identitas pengadu, prosedur pengelolaan pengaduan, penentuan pelaksana yang mengelola pengaduan, prioritas penyelesaian pengaduan, pelaporan proses dan hasil, rekomendasi pengelolaan pengaduan, penyampaian hasil, pemantauan dan evaluasi, dokumentasi dan statistik, dan yang terakhir adalah pencantuman nama dan alamat penanggung jawab. Selanjutnya adalah penilaian kinerja. Penyelenggara wajib melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan. Kita masuk ke bab 6, yaitu peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Peran masyarakat diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan penyelesaian pengaduan. Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara, ombudsman, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Masyarakat yang melakukan pengaduan itu akan dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan. Pengaduan sebagaimana dimaksud itu dilakukan terhadap penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan, dan pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.
Atasan satuan kerja penyelenggara itu berwenang menjatuhkan sanksi kepada satuan kerja penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban atau melanggar larangan. Atasan pelaksana menjatuhkan sanksi kepada pelaksana yang melakukan pelanggaran. Adapun untuk pemberian sanksi dilakukan berdasarkan aduan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Pengaduan yang dilakukan itu diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya. Adapun untuk pengaduan dilakukan paling lambat 30 hari sejak pengadu menerima pelayanan. Pengaduan itu disampaikan secara tertulis dan memuat nama dan alamat lengkap. Yang kedua, uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, dan uraian kerugian material atau imaterial yang diderita. Yang ketiga, permintaan penyelesaian yang diajukan. Dan yang keempat, tempat, waktu, penyampaian, dan tanda tangan. Pengadu juga dapat memasukkan tuntutan ganti rugi dalam surat pengaduannya. Dan dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan. Pengaduan yang dilakukan dapat disertai dengan bukti-bukti sebagai pendukung pengaduannya. Ketika bukti-bukti pendukung tersebut bersumber dari penyelenggara atau pelaksana, maka penyelenggara atau pelaksana wajib memberikannya. Tanda terima pengaduan diterbitkan atau disampaikan oleh ombudsman ketika pengaduan diterima oleh ombudsman. Adapun untuk tanda terima pengaduan itu sekurang-kurangnya memuat identitas pengadu secara lengkap, uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, tempat dan waktu penerimaan pengaduan, tanda tangan, serta nama pejabat atau pegawai yang menerima pengaduan. Ombudsman wajib memberikan tanggapannya atas pengaduan yang dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima. Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak menerima tanggapan dari ombudsman. Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi, maka pengadu dianggap mencabut pengaduannya. Penyelesaian pengaduan oleh ombudsman. Ombudsman wajib menerima dan berwenang memproses pengaduan dari masyarakat mengenai penyelenggaraan pelayanan publik. Ombudsman wajib menyelesaikan pengaduan masyarakat apabila pengadu menghendaki penyelesaian pengaduan tidak dilakukan oleh penyelenggara. Ombudsman juga wajib membentuk perwakilan di daerah yang bersifat hierarkis untuk mendukung tugas dan fungsi ombudsman dalam kegiatan pelayanan publik. Ombudsman wajib melakukan mediasi dan konsiliasi dalam menyelesaikan pengaduan atas permintaan para pihak. Penyelesaian pengaduan dilakukan oleh perwakilan ombudsman di daerah. Penyelesaian pengaduan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara wajib menerima dan memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya. Dalam memeriksa materi pengaduan, penyelenggara wajib berpedoman pada prinsip independen, non-diskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya. Penyelenggara juga wajib menerima dan merespon pengaduan. Ketika pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu karena alasan tertentu yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan pengadu, dengar pendapat dapat dilakukan secara terpisah. Nah, ketika pengadu menuntut ganti rugi, pihak pengadu menguraikan kerugian yang ditimbulkan akibat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Dalam memeriksa materi aduan, penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan. Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud itu tidak gugur setelah pimpinan penyelenggara berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap. Setelah keputusan tersebut ada, maka wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling lambat 14 hari sejak diputuskan. Ketika pengadu menuntut ganti rugi, maka juga harus memuat jumlah ganti rugi
dan batas waktu pembayarannya. Dan penyelenggara itu wajib menyediakan anggaran guna membayar ganti rugi. Pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat dapat menggugat penyelenggara atau pelaksana melalui peradilan tata usaha negara apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara. Ketika penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap penyelenggara ke pengadilan. Pengajuan gugatan terhadap penyelenggara tidak menghapus kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan keputusan ombudsman atau penyelenggara. Dalam hal penyelenggara diduga melakukan tindak pidana dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka masyarakat dapat melaporkan penyelenggara kepada pihak yang berwenang. Laporan tersebut tidak menghapus kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan keputusan ombudsman atau penyelenggara. Ya, pembahasan yang terakhir mengenai ketentuan dari sanksi. Saya akan menyebutkan macam-macam sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Sanksi-sanksi tersebut terdiri dari sanksi teguran tertulis, sanksi pembebasan dari jabatan, sanksi penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun, sanksi penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun, sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, sanksi pembekuan misi dan atau izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, sanksi pencabutan izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, dan yang terakhir adalah sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada kesempatan kali ini saya hanya menyebutkan macam-macam dari sanksi. Jika kalian ingin tahu lebih jelasnya, kalian bisa buka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Di situ tercantum juga sanksi apa yang tepat untuk diterapkan terhadap suatu pelanggaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.